Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Khalil dengan NIM 2301111000254, kelas F, mata kuliah Hukum Tata Negara, dosen pengampu Pak Boy Helmi SHMH. Baik, saya akan masuk ke pembahasan dengan materi hukum tata negara tentang kekuasaan kehakiman. 1. Pengertian kekuasaan kehakiman. Menurut pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dari pasal ini dapat dimengerti bahwa suatu hal yang penting bagi kekuasaan kehakiman adalah independensi, yang dalam pasal tersebut disebut dengan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Tujuan dari diselenggarakannya peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Merujuk pada pengertian kekuasaan kehakiman dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. 2. Sejarah kekuasaan kehakiman. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 4 badan peradilan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah rechtspraken. Peradilan yang dimaksud terdiri dari 1. Peradilan gubernemen yang meliputi seluruh Hindia Belanda. 2. Peradilan pribumi hanya terdapat di daerah langsung atau administratif daerah seberang. 3. Peradilan swapraja yang terdapat di daerah tidak langsung atau otonom kecuali daerah swapraja Paku Alaman dan Pontianak. 4. Peradilan desa. Dengan catatan, di samping yang berdiri sendiri, ada yang merupakan bagian dari peradilan gubernemen, peradilan swapraja, maupun peradilan adat. Kekuasaan kehakiman pada masa Jepang. 1. Dihapuskannya perbedaan antara peradilan gubernemen dan peradilan bumi putra. 2. Hakim untuk golongan Eropa dihapuskan. 3. Hakim untuk golongan bumi putra kekuasaannya diperluas sehingga meliputi semua golongan. 4. Penghapusan kewenangan mengadili pada tingkat pertama dari Redfern Justitie dan Hogerechtshof. 5. Penghapusan peradilan residentiegereh. Kekuasaan kehakiman setelah kemerdekaan. Sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 hingga kini telah berhasil dibuat 3 buah undang-undang pokok yang mengatur kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Ketiga undang-undang itu diciptakan dalam rangka untuk memenuhi perintah pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, sepanjang kekuasaan kehakiman berlaku peraturan-peraturan dan badan-badan sebelum kemerdekaan masa Jepang dan Belanda. Keberlakuan semacam itu didasarkan pada ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya mengatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih terus berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.
Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 menyatakan 1. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. 3. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. 4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Struktur kekuasaan kehakiman. 1. Mahkamah Agung. Dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 2. Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Tiga. Komisi Yudisial. Berdasarkan pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Selanjutnya, tantangan modern tentang kekuasaan kehakiman terkait hukum tata negara. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Di era modern, hakim dihadapkan pada tantangan kompleks yang sangat beragam. Pertama, tekanan politik seringkali dapat memengaruhi keputusan hakim, mengancam independensi mereka dalam menjalankan tugas-tugas kehakiman. Kedua, korupsi menjadi ancaman serius terhadap integritas hakim dengan risiko pengaruh uang dan kepentingan pribadi dalam proses peradilan. Ketiga, intervensi eksternal baik dari pihak politik maupun kekuatan ekonomi dapat mengganggu proses peradilan dan mempengaruhi keputusan hakim. Baik, terima kasih. Thank you for watching.